ibadah di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Tema kita hari ini adalah teguran yang memerdekakan. Teguran seringkali membuat orang semakin tidak suka, semakin bete, semakin merasa dipaksa dan seterusnya. Tetapi kita belajar dari Yesus, dari bacaan hari ini, bahwa ternyata teguran itu justru membuat orang merdeka. Mengapa? Karena tergantung dari isi teguran itu. Dan yang kedua, karena teguran itu bukan menyerang manusianya, tetapi pada pemahamannya. Mari sekarang kita memasuki bersama-sama doa pengakuan. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, inilah kami yang dalam kehidupan ini acap kali kami saling menegur. Namun teguran kami justru menyakiti orang lain. Dan kami pun juga tidak suka jika kami ditegur. Tapi teguran-Mu Tuhan juga seringkali gagal pada kami. Kami tidak cukup paham dan mudah mengerti teguran dari-Mu. Sehingga hidup kami tidak cukup terarah. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih peka pada teguran-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengaku. Amin. Dengan berdiri, bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Yang terambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling bersalam-salaman satu sama lain. Damai Tuhan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah
Mari kita satukan hati kita. Ya Tuhan, di hari kemerdekaan negara kami ini, kami percaya melalui kuasa Roh-Mu, maka firman-Mu boleh turut menuntun kehidupan kami dan bangsa ini melalui peran yang nyata dari kami. Kini kami serahkan diri kami kepadamu Tuhan, ke tangan kasih-Mu. Di dalam kuasa Roh-Mu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua, yang memegang teguh setiap firman-Nya. Haleluya, haleluya, Hari ini memang adalah hari kemerdekaan dan kita merayakannya. Dan kalau kita perhatikan di bacaan tadi, maka setidaknya ada dua hal yang ingin saya tunjukkan, apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang sedang terjadi di sana. Setidaknya perkataan Yesus memaparkan tentang bahwa ini adalah rumah. Dan ini bukan rumah biasa, tetapi adalah rumah doa. Sementara apa yang terjadi di sana, menurut penilaian Yesus, adalah sarang penyamun. Saya sempat memeriksanya di versi Alkitab yang lain, maka penyamun ini tidak hanya penyamun, tetapi juga ada perampok dan sebagainya. Memang yang terjadi saat itu di Bait Suci adalah hal yang menyedihkan. Karena banyak orang-orang di sana yang membawa persembahan dengan rela kepada Tuhan. Dan kemudian ada satu sistem ya, ketika mereka membawa persembahan, kemudian diperiksa oleh mereka yang bertugas di Bait Suci. Kemudian apa yang terjadi? Mereka cenderung mengatakan bahwa domba atau merpati apapun yang mereka bawa itu tidak layak. Lalu mereka memaksa orang-orang ini untuk membeli apa yang mereka sediakan. Itulah salah satu dari sekian peristiwa yang menyedihkan yang terjadi. Jadi mereka tidak lagi berbicara tentang doa. Doa adalah komunikasi. Komunikasi antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Mereka lebih mengedepankan satu hal yang menyedihkan. Apa sih itu yang menyedihkan? Ketika semua hal hanya diukur sebagai sebuah pola transaksi. Ibaratnya jual beli, ya. Jadi ambil contoh saja, apakah Anda menyadari bahwa di lingkungan kita itu ada satu peristiwa, ini peristiwa beneran ya, tapi saya tidak menyebutkan di mana dan siapanya. Tetapi saya pun turut sedih ketika saya tahu ada seorang anak, lebih dari satu ya, bukan satu anak, tetapi dua anak, yang bahkan untuk makan di rumahnya sendiri, dia harus menjaga tokonya sendiri, toko orang tuanya maksudnya. Dan kemudian untuk setiap satu barang dagangan itu, satu produk yang terjual, anak ini mendapat persentase dari hasil penjualan. Katakan misalnya harga produknya 10.000, ya dia dapat 1.000, lalu dia harus kumpulkan dan
Dan uang 1.000 lah itu yang dipakai untuk sekolah, untuk semua yang lain. Saya cukup tercengang karena ya ini terjadi di Bondowoso dan mungkin di antara jemaat yang mendengar ini juga tahu yang saya maksud. Ini salah satu contoh ketika kehidupan itu sudah begitu jatuh harga ya. Anda juga akan tidak nyaman kalau anak-anak Anda mencari Anda karena menganggap Anda adalah bank atau tempat di mana mereka bisa meminta uang saja. Demikian juga orang tua yang mendekati anaknya, yang selama ini tidak memperhatikan, lalu tiba-tiba ingin dekati anaknya, dan akhirnya memang ingin mengambil sesuatu dari anak, terutama harta. Itu pun juga terjadi di Bondowoso, tapi bukan di jemaat kita. Saya masih ingat di beberapa tahun yang silam, ketika ada seorang anak yang putus asa, karena dia menang habis satu kegiatan TV, kemudian dia menang menjadi juara 1, dan dia mendapat hadiah sekitar kalau nggak salah 60 juta. Kemudian orang tua, padahal dia adalah anak jalanan ya, jadi dia ngamen di mana-mana, dan bertemu saya, dia putus asa dan dia cerita. Orang tuanya yang selama ini sudah meninggalkan dia, tiba-tiba mencari dia karena melihat di televisi, baik-baik sama dia, dan setelah baik, kemudian katakan, uangmu titipin sama mama aja gitu ya, karena papa mamanya juga sudah bercerai, papanya juga demikian. Ketika uang itu dititipkan dan kemudian orang tua anak ini hilang lagi. Dan anak ini kembali ngamen di jalan. Saudara, sungguh menyedihkan kehidupan ini. Dan gereja juga belum tentu bersih dari hal ini. Mari kita memeriksa diri, apakah rumah kita itu rumah doa? Rumah yang setiap komunikasinya bukan berdasarkan karena aku butuh sesuatu dari kamu dan kamu butuh sesuatu dari saya. Kalaupun ada hal itu bukan hal yang paling utama. Yang paling utama adalah bahwa ketika aku berhubungan dengan kamu, kamu adalah anakku atau kamu adalah orang tuaku, kamu saudaraku, maka bisakah kita di dalam diri kita terus berpikir bahwa apakah engkau selalu berbicara dengan Tuhan? Apakah engkau selalu terhubung dengan Tuhan? Apakah kita selalu terhubung dengan Tuhan? Apakah kita masih mendengar Tuhan? Apakah kita masih berbicara dengan Tuhan? Baru setelah itu ada kebutuhan yang perlu dijawab satu sama lain, perlu diisi satu sama lain, dan sifatnya bukan mengambil seperti para pemimpin yang ada di Bait Suci saat itu, mencari keuntungan. Prinsip Kristus adalah justru memberi keuntungan kepada orang lain. Dirinya tidak diuntungkan. Saudaraku, inilah konsep bahwa Yesus ingin menegur kita semua. Kita menjadi sosok yang merdeka ketika kita tidak lagi dianggap punya motif-motif, punya alasan kalau kita nolong orang karena kita ada butuhnya atau kita mau mengambil keuntungan. Kita dibebaskan. Dan ketika kita pun ditolong orang dan mereka punya motif yang menurut kita salah, mereka mencari keuntungan, mereka ingin mengambil keuntungan dari kita pun, kita juga merdeka. Mengapa? Karena kita juga rela. Bukan berarti kita membiarkan kejahatan berkembang. Kalau itu kejahatan, kita tegas, kita lawan kejahatannya. Tapi kita tidak melawan orangnya. Kita tetap baik dengan orangnya. Kita tunjukkan bahwa dunia ini adalah rumah doa. Kiranya semangat kemerdekaan yang dibawa oleh Kristus ini menjadi bagian dari hidup Anda dan saya. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari. Mari kita bebaskan dunia ini dari pola hidup yang hanya jual dan beli. Merdeka! Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kini kita akan mengungkapkan pengakuan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan kami, kini kami berdoa terkhusus bagi bangsa kami. Jadikanlah kami sebagai warga negara yang benar-benar memerdekakan setiap orang yang bertemu dan berjumpa dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang yang bisa saling menegur, namun menghidupkan hubungan-hubungan menjadi hubungan yang baik. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap pejabat, aparat, dan mereka yang bekerja, angkatan bersenjata, mereka yang mengamankan negeri kami ini, mereka yang bekerja di kancah politik, mereka yang mengimani Engkau sebagai Juru Selamat. Pakailah mereka menjadi duta Injil-Mu, mendatangkan kebaikan bagi negeri kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan lintas agama, agar kami turut merawat kerukunan di tengah bangsa ini. Jadikan kami gereja yang benar-benar melayani bangsa ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari kehidupan di sekitar rumah kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa yang kami satukan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Mari kita mempersiapkan persembahan. Nas persembahan diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak bersudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberi
saja sumbernya, keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Ya Tuhan, saat ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan, mensyukuri apa yang telah Kau berikan melalui alam ini, melalui kehidupan kami, melalui hal-hal yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami belajar untuk terus bersyukur kepadamu, semakin memperbaiki diri Tuhan, belajar akan kasih setiamu. Dan biarlah kami juga mempersembahkan hidup kami, bukan hanya sebagai apa yang layak kami berikan, melainkan apa yang seharusnya kami berikan seutuhnya dan selayaknya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah duta, kemerdekaan, dan saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Allah, sumber kehidupan, akan melingkupi seluruh perjalananmu bersama Yesus Kristus yang akan memberikan
berkat-Nya dan kasih karunia bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai setiap langkahmu hari lepas hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya.